Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mbah No lagi. Malam ini capek banget. Kita mau menghadapin PSBB yang sangat ketat untuk hari Senin besok. Makanya ini hari saya mau ngejalanin apa yang saya omongin tentang konsisten. Untuk hari ini sangat-sangat luar biasa yang saya hasilkan, nyampe 300 lebih. Ini saya sangat konsisten. Kemarin ya. Keluar jam 8.30. Alhamdulillah jam 7 saya udah off, menghasilkan 310. Alhamdulillah. Untuk orderan pertama, kedua, ketika saya jalanin, kedepannya kita udah enteng lagi. Jadi argo yang gede kita awalin dari yang kecil dulu. Nanti yang gede akan menyusul. Oke, sekian dulu. Saya akan bincang-bincang lagi sama temen untuk menghadapi PSBB besok dengan strategi yang mungkin lain daripada yang lain. Kita mau tanya-tanya permasalahan gimana strategi teman dari kita ini untuk menghadapi masa PSBB seperti pengalaman kita, di pengalaman saya atau pengalaman si Mas yang memang sudah pernah di awal PSBB ya teman-teman ya. Oke, semangat. Kalau saya tetap konsisten, keluar jam 9, nyari tempat yang banyak gosen. Soalnya akun saya udah akun gosen. Jadi menurut Mbah No ini gimana nih? Maksudnya menyiasati tentang masalah PSBB ini seperti pengalaman-pengalaman yang kemarin kan kita sama-sama anyep nih Mbah. Solusinya gimana nih menurut Mbah yang memang bagus nih Mbah? Kalau saya tetap, ya prinsip saya tetap konsisten. Jam 8:30 saya keluar dari rumah, itu saya nyalain ya, nyari ke tempat yang paling banyak gosen. Soalnya akun saya udah akun gosen. Seperti yang pernah saya katakan tadi, orderan pertama, kedua, ketiga, biarpun itu argonya kecil, tetap harus diembat. Gitu ya Mbak ya, mantap. Jadi untuk memancing argo yang gede, kita harus awalin dari yang kecil dulu. Kalau itu prinsip saya. Kalau menurut abang-abang, kemungkinan yang masih jadi akun gosen nih ya, saya kurang tahu. Soalnya jarang ketemu ya. Lain orang, lain punya prinsip. Yang menjadi masalah nih Mbak No, gini loh Mbak No, ini permasalahan ini goret nih. Ini goret yang akun-akun goret nih, kasihan nih Mbak No nih. Kemungkinan karena memang kita memahami sistem Gojek, sistem prioritas, ketika lo main gosen ya makanya gosen terus gitu loh. Ya. Ketika lo main put terus, ketika lo main goret terus. Walaupun pemain goret terkadang sesekali dikasih gosen ya, tapi nggak segacor yang memang ketika akun udah gosen ya gosen terus gitu loh. Jadi menurut Mbah ini akan berpengaruh sama goret kah di masa PSBB ini atau memang gimana nih Mbah? Kira-kira nih Mbah, menurut Mbah yang pemain gosen nih. Kalau menurut saya yang pemain gosen nih ya, kemungkinan sih tetap ada pengaruhnya. Soalnya kan perkantoran, pergudangan. Goret. Untuk goret kali, bukan gosen, goret kali. Oh, kalau yang untuk goret. Goret. Kalau goret untuk menyiasati, kita pagi-pagi muter di kampung kali ya. Mungkin di hari pertama PSBB kemungkinan masih ada yang pesan goret nih ya. Soalnya kan kemungkinan masih ada yang di pabrik-pabrik masih ada yang masuk. Jadi kita pagi-pagi buta lah jam 6
kita nyalain, kita offin, maksudnya kita onin, kita nyari goret di perkampungan. Untuk yang food kemungkinan ya harus pinter-pinter main food di daerah mana yang banyak food kita datengin. Kemungkinan saya dari saya cuman itu, soalnya saya jarang main goret, apalagi food. Aduh, enggak takut. Apalagi yang udah sampai ke mall-mall ya Mbak ya. Ya betul. Yang udah main sampai ke mall-mall ya teman-teman tahu sendirilah ongkosnya berapa, parkir berapa, ya begitulah kira-kira teman-teman. Tapi gua harapin sih sebenarnya apapun yang masuk di orderan teman-teman gua bilang sih sikat aja gitu loh. Karena ini mempengaruhi sistem akun kita nanti, sistem algoritma Gojeknya gitu loh. Karena gue pribadi sih gini loh Mbak, sebelum masa PSBB ini tanggal 14 nanti mungkin Senin ya, gue akan hajar ini, mungkin gue akan ngalong kayaknya nih Mbak. Dan gue akan keluar sepagi mungkin. Karena beberapa hari ini memang gue selalu online itu jam 3 subuh gue udah nyalain. Kadang jam 3, kadang jam 4 subuh gue udah nyalain, tapi itu belum tentu langsung masuk gitu loh Mbak. Dan itu masuknya di atas jam 9, jam 10 gitu loh. Itu selalu ketika gue nyalain jam 4, jam 3 subuh, itu masuk di atas jam 10 gitu loh. Dan gue berpikir apalagi gue online di jam siang hari ya. Jam siang hari, itu mungkin masuknya jam 5 sore gitu loh. Mungkin kemungkinan aja gitu loh. Mungkin banyak yang teman-teman bilang kenapa lu harus online jam 3 subuh Bang gitu loh. Mungkin banyak teman-teman yang akan berkomentar, kenapa lu harus online jam 3, kenapa lu nggak jam 8 atau jam 7 Bang. Gua mau coba strategi yang memang jam online lebih panjang gitu loh. Gua mau coba ini. Dan gua rasa sih semakin panjang jam online gua, ini mempengaruhi akun gua sendiri. Karena semenjak gua online dari jam 3 itu sampai atau jam 4 subuh, ya sedikit banyak akun gua sudah mulai kembali normal. Yang biasanya gua online jam 7 pagi, itu jam 11 aja nggak dikasih, jam 1 nggak dikasih ya pelajaran gue gitu loh. Jadi mungkin teman-teman banyak nanya nih, kenapa nggak jam 7 aja Bang? Ya gue udah terapin jam 7, jam 6 pagi gue online, itu selalu masuk jam 2, jam 4, kadang-kadang baru dikasih. Nah ketika gue online jam 3 itu selalu jam 10, kalau nggak jam 11 atau jam 12 itu pasti masuk. Dan lumayan daripada gue online di jam 6 pagi atau jam 7 pagi Mbak, gitu loh. Harusnya itu pernah saya alamin. Saya biasa kan keluar jam setengah 7, saya muter nggak pernah dapet. Nyampe jam 9 nggak dapet. Emang sengaja saya pengen nyari pagi, nyari goret ya, tapi nyampe siang pun saya nggak pernah dikasih. Akhirnya saya punya kesimpulan, saya harus keluar agak siangan, sekitar jam 8, ya akhir-akhir jam 9 lah. Pokoknya saya kalau bisa buat mancing akun yang udah lama gagu ya. Maaf kalau yang lain tersinggung. Soalnya ini saya alamin sendiri. Tadinya nih Bang ya, saya bukan di Gojek, bukan fokus di Gojek nih ya. Saya yang fokusnya di sebelah. Iya, nggak apa-apa, Grab gitu. Iya, saya fokus di Gojek. Sehabis Lebaran itu kalau nggak salah bulan Juni, Juli, ya benar bulan Juni. Itu saya fokus di Gojek. Saya pengen bikin history Gojek biar enteng akunnya. Saya alamin sendiri itu. Pertama dikasih 2, kasih 1. Akhirnya alhamdulillah sekarang ya bangsa nyari duit peko gedenya 200 hampir tiap hari. Kalau emang kita satu konsisten sama berdoa yang di atas, amin, pasti dikasih. Bener Mbah, bener. Untuk yang pemain food ya, pemain food biasanya kan kalau pagi kan udah banyak juga ya. Kita nongkrong aja lah yang mungkin abang-abang udah tahu spot foodnya ya. Pagi kita harusnya datangin. Sih udah tahu ya, buat driver yang memang pemain food harusnya udah tahu ya. Ya udah hafal lah. Apalagi saya lama nggak pernah main food.
apalagi ya namanya jarang main gosen. Gojek aja jarang saya nyalain, jarang saya offin. Jadi mungkin abang yang paling pengalaman lah. Tempat-tempat yang mana food yang rame, goret yang rame, gosen yang rame, mungkin abang-abang tahu sendiri tempatnya. Saya justru minta bimbingan dari abang-abang tempat yang rame gosennya. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar kali ya. Kalau untuk wilayah boleh. Jakarta ya, wilayah boleh. Ini gue bicaranya Jakarta, yang mungkin kalau di luar kota ya gue nggak tahu, nggak ngebit di luar kota. Cuman kalau strategi saya yang saya omongin tadi, saya jalanin. Mungkin orang lain punya prinsip sendiri, silakan. Tapi prinsip saya seperti itu, saya buktikan sendiri. Alhamdulillah ada hasil. Kemungkinan kalau punya bangunan gimana? Sistem untuk menghadapi atau strategi untuk menghadapi PSBB yang paling ketat besok itu? Kalau saya pribadi gini loh Mbak, ya seperti yang saya udah bilang tadi, saya mungkin akan online. Mungkin orang belum bangun saya udah online kayaknya, karena di awal PSBB pertama itu, di awal PSBB pertama itu saya suka nggak konsisten online, itu yang pertama, dan saya suka hati. Betul. Dan itu dampaknya sampai ya mungkin di video-video gue sudah gue ceritain ya, itu berbulan-bulan gitu loh. 3 hari dikasih 1, seminggu dikasih 1. Gila, itu nggak cukup buat bensin aja, nggak cukup men. Gila itu. Sampai gue pernah ketemu orang lagi jalan kaki minta dianterin ke rumahnya Mbah. Betul. Dan gue dikasih 20.000 kalau nggak salah, waktu itu dikasih 20.000 ya. Duit 20.000 itu buat beli bensin men, gila. Ya gue nggak tahu kenapa mungkin di masa PSBB itu orang takut untuk mengorder Gojek, dan mungkin orang lebih banyak stay at home ya. Dan kemungkinan waktu itu memang ya gue pemain put juga gitu loh. Akun berantakan lah pokoknya, kadang-kadang put, kadang gosen, kadang goret, nggak ngerti. Jadi belum stabil waktu itu. Jadi gue prinsipin sekarang ya udah gue mau main gosen dan GoPut gitu loh di setelah masa PSBB ini gitu loh. Jadi buat gue pribadi online-nya gue akan usahain online sepagi mungkin. Karena gue udah bilang, karena gini loh mas, gue udah bilang tadi, gue online jam 3 aja itu masuk jam 10, jam 11. Gimana? Dan sebelum gue online jam 3 subuh atau jam 4 subuh, itu gue pernah online jam 8 pagi atau jam 7 pagi. Itu masuk jam 1 gitu loh. Itu masuk ya mungkin memang selalu seperti itu gitu loh. Ya itu gue bilang, makanya konsisten. Ketika lu online subuh maka orderan itu mungkin semakin cepat lu online, semakin cepat juga orderan itu masuk menurut gua gitu loh, menurut gua, karena gua udah jalanin ini gitu loh. Jadi mungkin gua harus online lebih dulu nih dari teman-teman nih gitu loh. Sebelum orang bangun gua udah online dulu. Tapi kenyataannya kan enggak juga kan bang? Enggak juga sebenarnya, tapi nggak tahu mungkin sistem algoritma Gojek ngebacanya seperti apa, gue nggak paham juga. Yang jelas sebenarnya harus konsisten, itu aja sebenarnya. Jadi ketika lu online jam 7, ya jam 7 terus gitu loh. Bukan berarti gue online jam 3 subuh, sebenarnya bukan berarti ngindarin jam 7-nya mas gitu loh. Karena gue mau coba eksperimen lagi nih, apakah jam online ini semakin banyak jam pagi akan semakin gacor? Gue jawab sedikit iya, karena beberapa gue pernah kenal sama orang gitu loh mas. Jadi dia punya satu akun ini dipakai 3 orang, 3 shift, satu akun 3 orang, dari pagi sampai sore siapa, dari sore sampai malam siapa, dari malam sampai pagi lagi itu siapa. Itu 3 akun, itu akun nggak berhenti men, dan itu gacornya gila banget. Gila banget gacornya. Tapi kan itu kan sebelum ada Vermuk bang ya. Iya, benar. Sekarang kan udah ada Vermuk. Jadi satu akun itu kan sekarang nggak bisa dipakai lain orang. Betul. Soalnya kan Vermuk sekarang kan random. Untuk menghadapi PSBB besok, abang online jam 7 coba bangunal selama sebenarnya gua online 2 minggu. Online itu jam 6 mas, selalu online jam 6, gua selalu online jam 6.
Udah gue coba dan kebetulan memang akun gue sudah mulai membaik sih, sudah mulai membaik daripada yang kemarin gue kadang sehari nggak masuk, ya 3 hari baru masuk, dan sekarang udah mulai dapet 2, 3, 4 orderan gue udah dapet. Ini saya pernah alamin juga. Yang kemarin saya off 2 hari, saya sengaja keluar tapi nggak on ya, cuman nyortir ya, ibaratnya ngidupin akun doang selama 2 hari. Itu besoknya setelah 2 hari itu saya on, alhamdulillah dikasih anyep. Berarti bener ya? Iya. Berarti bener ya teman-teman ya. Satu lagi ya, kalau mau off itu kemungkinan menurut saya nih ya, itu lebih baik hari Minggu. Iya. Soalnya kalau menurut saya ini mungkin kalau yang buat sambilan mungkin hari Minggu lah waktunya Mas ya, tapi kan hari-hari biasa dia nggak mungkin online juga gitu ya. Iya benar. Oke Bang, untuk menghadapi strategi seperti tadi ya, konsisten berarti. Harus konsisten intinya benar, ya. Benar. Apa yang saya omongin coba buktikan, insya Allah pasti akan ada hasilnya. Jadi ibarat kata kita menanam benih pasti akan menanam hasil. Iya, tabur tuai. Apa yang kamu tabur ya itu yang kamu tuai gitu loh. Ya, ya Mas ya. Benar. Apa yang kamu itu tabur itu yang kamu tuai. Menurut prinsipnya Bang Onal, kata-kata bijak Bang Onal memang ada samanya. Iya. Cuman kalau saya orang Jawa, kita nanam pasti kita dapat hasil. Betul banget. Jadi ketika akun lu anyep, akun lu gagu, itu ulah dari perbuatan lu sendiri sebenarnya gitu loh. Lu mungkin sering nyortir kakap, teri, paus, hiu dan sebagainya gitu loh. Jadi gua harapin teman-teman lu udah nggak bisa lagi yang namanya ngelewatin orderan, milih-milih orderan, lu sikat semua yang ada. Satu, gua kasih contoh sama lu jangan pernah ambil ketika itu memang lu itu beresiko gitu loh. Contoh, bubble TV, karena itu resikonya tilang men. Gitu. Betul. Mau bagaimana lagi gitu loh. Oke, makasih Bang Onal ya. Bincang-bincang kita untuk menghadapi PSBB besok yang paling ketat nih ya menurut saya ya. Cuman kita belum tahu ketatnya kayak apa. Mungkin lebih ketat daripada PSBB yang kemarin Bang ya. Iya. Oke. Ini hanya solusi aja untuk teman-teman semua. Sekiranya ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua, dan karena gue berdua ini sudah mengalami di awal masa PSBB ya teman-teman. Oke, gue doain semua teman-teman selalu sehat dan semoga wabah pandemi ini cepat berakhir. Tetap semangat. Salam satu aspal. Oke, selamat malam Bang Abang. Ketemu lagi ya. Ini Mbah No nih, Mbah No Klanceng. Jangan lupa ya, besok hari Senin PSBB menurut saya lebih ketat daripada PSBB yang kemarin. Untuk abang-abang yang di jalan, yang mau ke pasar, yang mau ngebit, yang mau ke kantor, pokoknya yang mau beraktivitas untuk hari Senin, jangan lupa bawa masker. Kalau bisa pakai sarung tangan lebih bagus. Soalnya kalau nggak pakai masker sekarang kena denda. Oke, ingat ya, pakai masker, sarung tangan kalau mau beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.